Silakan, Ustaz. Nah, udah ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Luar baik, luar biasa, biasa. Pak. Alhamdulillah, baik kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Mari sama-sama kita awali pelajaran kita hari ini dengan terlebih dahulu kita berdoa. Yaitu Ketua Kelas, anak Bapak Suparni, silakan pimpin doanya. Baik, Pak. Mari teman-teman kita sebelum belajar berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Roditu Raditu billahi Bismillahirrahmanirrahim. wa Wabil bil Islami islami dina Dina wa bi wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyyan wa wa rasul Nabiya rasulah wa Rasulah. Rabbi zidni zidni ilman ilman warzuqni warzuqni fahman. Nah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak anak semua, alhamdulillah rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah sehingga kita bisa melaksanakan pelajaran hari ini dengan lancar tanpa kendala apapun. Baik anak Bapak semua, Bapak sendiri dulu. Siapakah yang tidak hadir hari ini? Mas Rita hadir, hadir Bapak. Noprianti, Sari Bella hadir. Baik, berarti hadir semuanya anak Bapak ya. hadir Pak. Oke, baik. Coba itu Rosmiati luruskan bangkunya Ya, supaya Pak. kita bisa belajar dengan baik kan. Baik, sudah siap anak Bapak semua untuk melakukan pelajaran hari ini kita semua? Siap Pak. Belajar? Sudah siap, Pak. Oke, kita tepuk anak soleh dulu ya. Oke, sama-sama. Satu, dua, tiga. Tepuk anak soleh. Aku Aku anak soleh rajin Rajin ngaji ngaji setiap hari. tiap hari. Rajin sholat Tiap hari. Rajin sholat Rajin tiap hari. sholat. Tiap hari. Tua dihormati. Dalam Islam sampai mati. Mati. La ilaha illallah Illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, Yes. Islam, Kafir. yes. Oh, Allahu Akbar ya. Baik, terima Luar kasih. biasa. Semangat anak Bapak semua ya. Mudah-mudahan kita belajar dengan semangat hari ini. Baik, pada hari ini kita akan belajar bab yang ketujuh, yaitu ketika kehidupan telah berakhir, ya, atau beriman kepada hari akhir. Anak Bapak semua, sebelum Bapak lanjutkan pelajaran, pernah enggak anak Bapak itu mendengar cerita hari kiamat? Mau, Pak. Pernah Pak. Nggak, pernah enggak kan? Pak. Pernah ya? Pernah, Pak. Dengar Pernah, cerita Pak. kiamat? Ngeri, Pak. Oh, kemudian apa anak Bapak yang apa yang anak Bapak ketahui ada berapa macam kiamat tuh kira-kira? Ada 2 macam, Pak. Ada dua, ada juga yang jemput tiga ya. Baik, enggak apa-apa. Nanti itulah yang akan kita pelajari hari ini. Baik, tujuan pelajaran kita pada hari ini, anak bapak semua, setelah kita melakukan pembelajaran, anak bapak semua harus mampu menjelaskan pengertian hari akhir. Yang kedua, anak bapak harus mampu menyebutkan macam-macam hari akhir. Dan yang ketiga, anak bapak dapat menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, itu pelajaran kita pada hari ini. Anak bapak semua, kita lihat di layar. Ini gambar apa nih? Meninggal, Pak. Meninggal Pak. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti
anak Bapak Suyatmi ini gambar apa nih? Orang meninggal, Pak. Iya, orang meninggal. Pintar. Adalah tetangga sebelah rumah Bapak nih kemarin. Ah, iya. Kemudian, nih. Ini gambar apa Nur Hasmindar nih? Sebelah kiri nih. Gunung meletus. Ini Pak, Gunung meletus Pak. meletus. Pak, Sebelahnya lagi gambar apa Noprianti? Bencana alam itu Pak. Oh, tsunami. Pak, tsunami. Oh, tsunami. Wah, mengerikan kan tsunami, kemarin Pak. yang terjadi di Takut, Pak, Aceh, takut. ya kan? Ah, itu dia. Pak. Kemudian ini, Ngeri Pak. wah, inilah gambaran hancurnya alam semesta ini ya, anak-anak Bapak semua. Nah, Iya Pak. jadi bagaimana perasaan kalian ketika melihat peristiwa tersebut? Ih, ngeri Pak. Terkejut kayak gambar Bapak ini? Atau malah sedih kayak Upin? Upin sedih ya kan? Takut, Pak. Aduh, gimana besok nih? Nah, kan itu kan? Nah, jadi walaupun kita takut, kita ambil hikmahnya dari pelajaran ini. Bahwa kita semua akan mengalami yang namanya hari kiamat atau hari akhir. Kemudian berdasarkan gambar tadi, kira-kira apa yang disebut hari akhir tuh? Nah, Bapak semua. Hancur, Pak. Oh, hancurnya alam dunia ini. Hancurnya alam semesta. Kemudian ada berapa macam kiamat itu? Kalau kita lihat gambar ini lah. Ada dua Pak, kiamat kecil dan kiamat besar. Ya, anak Bapak pintar semua sudah tahu ya. Baik, berikutnya Bapak akan sampaikan yang pertama, materi kita pada hari ini adalah pengertian iman kepada hari akhir. 1. Pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia ini. Artinya, hari akhir itu semua kita yang bernyawa itu berakhir kehidupannya. Artinya kita semua meninggal. Kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bukan manusia saja, semua makhluk yang ada di dunia ini. Kambing, ayam, ya semua mati. Hancur Ya. Akan ada lagunya tuh. Orang kaya mati, orang miskin mati. Bapak-bapak mati, anak-anak mati. Semua Mati. kita besok akan mati. Nah, itulah. Mati ya Pak. Ya, semua mati ya. Itu Ya, adalah Pak. hari akhir. Hari akhir ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran banyak. Nah, di antaranya surat Az-Zalzalah. Ada juga surat Al-Qari'ah. Ada juga surat Al-Qiyamah. Ya kan? Oke, anak Bapak ada yang bisa baca surat Az-Zalzalah ini? Saya, Pak. Saya, Saya, Pak. Pak. Baca, Saya, Pak. Ya, ini, Pak. Pak. Anak Saya, Bapak Pak. Zuraida. Ya, Zuraida silakan dibaca. Ayat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2 aja. Dengan terjemahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza Iya. zulzilatil ardu zilzalaha Ya, wa bagus. ahrajatil ardu asqalaha. Dapat. Mantap, luar biasa. Jempol 2 Saya, Pak Pak. kasih anak Saya Bapak ini Zuraida nyoba, ini. Pak. Oke. Coba terjemahnya. Bapak coba anak Bapak Yeni Kusmawati, Ya. silakan baca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ayat 1. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kedua, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Iya, terima kasih anak Bapak Yeni, bagus sekali. Nah, anak Bapak semua, inilah dia peristiwa hari akhir yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zalzalah. Kemudian berikutnya, yang kedua, macam-macam hari akhir. Yang pertama, hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir kan disebut dengan hari kiamat adalah kiamat sugro, yaitu kiamat kecil artinya. Apa itu Pak kiamat kecil atau kiamat sugro? Yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang dialami oleh manusia.
Hanya sebagian kecil saja, tidak semuanya. Maka disebut dia kiamat sugro atau kiamat kecil. Contohnya, nah ini dia, contoh kiamat sugro. Kematian seseorang, ya kan? Itu karena yang mengalami kiamat, mengalami akhir, mengalami habis, itu hanya yang meninggal. Maka disebut kiamatnya kecil. eh Gunung meletus. Nah, ini gunung meletus ini. Gunung meletus ini yang merasakan sengsaranya kan hanya di sekitar gunung tersebut. Satu kampung, namanya kan, satu kabupaten, satu kota, maka disebut kiamat sugro atau kiamat kecil. Begitu juga banjir bandang, tsunami, tanah longsor, pokoknya bencana alam, nah itu namanya kiamat sugro. Karena yang dirasakan hanya sebagian kecil, maka disebut kiamat kubro, kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua, yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Apa tuh kiamat kubro? Kiamat kubro yaitu hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Tidak seorang pun yang selamat dan hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok anak-anak Bapak semua ketika terjadi kiamat besar atau kiamat akhir nih, tak ada satupun orang yang hidup di dunia ini. Mati semuanya. Malaikat Pak mati juga. Para manusia, apalagi manusia ya kan, malaikat juga Allah matikan. Hanya Allah sendiri yang tinggal di alam ini kan. Kiamat ini terjadi apabila telah ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Tot, 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 tot. Maka hancurlah dunia ini ya kan. Itulah kiamat eh kubro. Contohnya apa? Ini dia. Contoh kiamat kubro, yaitu hancurnya seluruh alam dan isinya. Kita tidak ada lagi, dunia ini tidak ada. Nah, ya. Nanti gimana Pak? Nanti kita hidup di alam akhirat. Baik, sampai sini anak Bapak semua sudah paham? Paham atau belum? Apa? Paham. Sudah, Ada Pak. pertanyaan? Sebelum Bapak lanjutkan, ada pertanyaan? Ya, Pak. Ada? Atau kalau tak ada, Bapak bertanya nih. Iya, Pak. Tanya, Ya. Pak. Iya, silakan. Pak, itu Mm-mm. kalau datang hari kiamat itu, Pak, apakah kita tidak bisa bersembunyi, Pak? Iya. Kalau datang kiamat, bisa tak kita sembunyi, Pak? Itu kan kayak siapa sekarang nih kan? Perang Israel dengan Palestina. Takut dibom, Perdana Menteri Israel sembunyi di bawah bunker namanya kan. Besok kita bikin bunker aja lah Pak. Tak bisa, kata Allah kan. Ngapa kita bikin bunker di bawah bumi, bawah tanah. Tanahnya hancur, bumi hancur, ya hancur lah. Woi, kita naik pesawat aja Pak. Naik pesawat aja kan, bumi kan hancur Pak. Kita naik pesawat, jadi selamat. Langit pula runtuh. Jadi kemana kita mau pergi? Tak bisa lagi. Ya, anak Bapak semua ya. Jadi kemanapun kita bersembunyi, ketika kiamat terjadi, semuanya tetap akan hancur. Baik, ada Bapak yang lain? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Tidak ada? Nggak ada, Oke, Pak. bagus. Berarti sudah paham ya. Oke, Iya, coba Bapak Pak. tanya dulu, anak Bapak nih. Kalau memang sudah paham pelajaran kita hari ini. Ya, Uci. Mana Uci? Ya, Pak. Hadir, Pak. Iya. Hancurnya alam semesta beserta isinya disebut dengan apa, anak Bapak Uci? Apa tadi ya, Pak? Nah, Kiamat apa tuh? kubro atau kiamat kubro tadi ya, Pak? Alam ini hancur kan, nggak ada lagi kita. Kita pun semua dah Saya Pak, bisa apa? jawab saya Pak. Ya. Ah, Iya, saya lupa, Suparni Pak. silakan. Salah saya, tuh, Pak. Pak. Mana aja dia tuh di Uji Pak. salah Main tuh, dia. Pak. Kiamat Pak. Ah, ah? Kiamat jawabannya Pak. Iya, Saya bisa hari jawab, Pak. kiamat atau hari akhir. 100 untuk dua anak Bapak Suparni ya. Bagus. Uci main Baik, aja tadi berikutnya. Pak. Yang kedua, anak Bapak Suyatmi ada nih. Mana ada Bapak Suyatmi? Ada anak Bapak Suyatmi? Tidak hadir ya? Cabut. Oke. Hadir, Pak. Ayo, anak Bapak Yeni. Ya, Pak. Ada anak Bapak Yeni. Anak Bapak Yeni.
Iya, saya, Arti Pak. kiamat sugro. Ya, arti kiamat sugro adalah kiamat apa? Kiamat kecil, Pak. Hancurnya sebagian Bagus, alam. mantap. Iya, mantap, mantap. Oke, berarti anak bapak semua sudah paham tentang pengertian hari kiamat dan macam-macam kiamat. Ya, satu lagi. Ya, anak bapak Saribela. Ada berapa macam kiamat tadi, anak bapak Saribela? Hmm, ada dua, Pak. Oke, ada dua. Satu kiamat, Satu kiamat kubro, satu satu lagi lagi kiamat kiamat. sugro. Alhamdulillah, luar biasa, mantap. Pintar Baik, ya, anak bapak Pak. semua. Iya, mantap-mantap semua ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Setelah hari kiamat tersebut, ada balasan amal baik dan amal buruk. Ini gambar, kalau mantap nih gambar apa kira-kira anak Di bapak? surga tuh Pak. Wah, kalau yang mantap-mantap Pokoknya nih yang anak baik, di yang surga tuh ya. cantik-cantik tuh yang baik-baik tuh Itulah. surga tuh Pak. Jadi berbahagialah bagi manusia yang beriman kepada Allah, banyak berbuat kebaikan amal soleh, ya kan? Karena apa? Mereka akan mendapat balasan surga di akhirat nanti. Yang rajin sholat, ya kan? Itu yang hormat pada orang tua, berarti dia akan masuk ke surga. Ah, berbakti pada orang tua. Ada yang bisa nama Bapak lagu itu? Belum bisa, Nggak Pak. bisa? Belum. Belum hafal, Jangan Pak. kau Ininya, Pak. membangkang, marilah berbakti. Ingat perintahnya, jangan kau membantah, karena mereka pintu surgamu. Salah satu pintu surga, kita harus buat baik, beramal Oh, soleh, dipelangi-pelangi berbakti kepada tuh, Pak, orang nanti. tua. Iya, nadanya pelangi-pelangi, tapi kita rubah sedikit apanya, syairnya. Ada Yang pelangi, kedua, Pak. ini pula Seram gambar Pak, seram neraka Pak. jahanam. Berarti balasan Ada apinya bagi ya, Pak. balasan bagi siapa nih? Orang Orang yang yang berdosa Berbuat Pak. dosa, Pak. Ah. Masuk neraka. Iya, masuk neraka. Bagi orang selama hidup di dunia banyak melakukan perbuatan buruk dan tercela, bahkan dia kafir, maka mereka akan memperoleh kerugian dan kesengsaraan berupa azab yang sangat pedih dan siksa neraka yang sangat keras. Ini balasan bagi orang yang berbuat amal buruk. Tinggal kita. Kita mau pilih yang mana? Yang surga atau neraka? Ya kan? Surga, Itu anak Pak. bapak semua milih Surga, Pak. surga. Surga. Iya. Maka kita harus berbuat amal Baik. soleh. Soleh. Oke. Anak bapak semua, ini yang terakhir nih. Hikmah beriman kepada hari akhir. Apa untungnya kita belajar percaya kepada hari kiamat atau hari akhir nih? Pertama, kita menjadi senang dan selalu bersemangat dalam beramal soleh. Ngapa gitu? Tak boleh lagi kita malas-malas karena besok dunia ini akan hancur. Kita akan mati semuanya dan ada dua tempat kita besok di akhirat, yaitu surga dan neraka. Maka kita harus senang dan bersemangat beramal soleh untuk supaya bisa masuk ke surga. Yang sholatnya kemarin masih bolong-bolong. Kan sholat kan 5. Ini ada yang sholat cuma 2, cuma 3, cuma 4. Nah, sekarang nggak boleh lagi. Harus 5-5 diamalkan. Rajin ngaji, ya, berbakti kepada orang tua. Bapak sering bilang bahwa Islam itu kan 5. I, A, S, subuh, L, luhur, A, asar, M, maghrib. Islam. Jadi 5-5-nya harus dijalankan. Hadis. Kalau sholatnya cuma sholat maghrib, Kerjakan. berarti agama M. Karena sama maghrib aja agama M tidak sempurna Islam. Kalau sholat subuhnya tidak sholat, agama Islam. Ya apa? S-nya hilang. Tidak dilaksanakan kan tidak sempurna Islam. Nah, maka yang namanya Islam, agama selamat itu sholatnya 5. I, Isya, S subuh, L duhur, A asar, M maghrib. Baik, nah, jadi anak bapak harus sering atau rajin sholat ya. Mulai sekarang. Pak. Pak. Ya, yang kedua,
selalu berusaha menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. Main HP sampai larut malam, nggak tidur-tidur, akhirnya besok di sekolah ngantuk. Itu kan tak bermanfaat namanya kan? Tak ada gunanya. Ya. Yang Bukan ketiga, main HP aja tuh Pak tidur ya. ya. Yang ketiga, merasa takut ketika melakukan perbuatan maksiat. Ngapa? Karena maksiat di perbuatan kita itu dicatat oleh malaikat. Besok di akhir akhirat, setelah dunia berakhir, kita akan mendapat balasannya. Baik, anak bapak semua. eh, Sekali lagi, apakah sudah memahami pelajaran kita hari ini? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Pak, tanya Pak. Ya, silakan, anak bapak. Saya kurang jelas tadi Pak. Contoh itu, contoh kiamat. Tadi kiamat kan ada dua itu kan. Betul ya. Kiamat kubro. Saya nggak tahu yang kiamat sugro itu apa contohnya Pak. Oh ya, Bapak ulangi ya. Kiamat sugro itu artinya kiamat kecil karena yang merasakan hanya sebagian. Contoh, terjadi tsunami di Aceh kemarin. Berarti di Aceh kiamat, tapi kan di Aceh saja kan? Tempat kebun baru tidak. Nah, itu makanya kiamat kecil karena sebagian kecil yang merasakannya. Tapi kalau kiamat kubro, kiamat besar semuanya, alam dunia ini, di Amerika, di Indonesia, di Arab Saudi semuanya hancur lebur. Nah, itulah perbedaan kiamat kubro dan kiamat sugro. Sudah paham anak Bapak Suparni? Sudah, Alhamdulillah Pak. Pak. Oke, alhamdulillah. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, Bapak sudah membuat kelompok untuk diskusi kita pada hari ini ya. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama 3 orang, yaitu kelompok Aisyah, Suparni, Nur Hasmida, Rosmiati. Kelompok Iya, kedua, Pak. kelompok Hadijah, Uci Yulianti, Mas Rita, Novrianti. Kelompok ketiga, Saribela, Yeni Kusmawati, Siti Zuraidah, dan Suyatmi. Kalau kita kan 10 orang ini, jadi terpaksa yang satu itu 4, ya kan? Tak mungkin Bu Suyatmi kelompok sendiri, deh kan? Iya, Pak. Nah, tugasnya silahkan anak bapak semua eh, kerjakan sesuai dengan tugas ya. Kelompok Aisyah tugasnya tuliskan pengertian hari akhir atau hari kiamat. Nah, kelompok Hatijah tugasnya tuliskan macam-macam kiamat. Kelompok Fatimah tugasnya tuliskan hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, carilah atau bacalah buku paket kita. Udah ada kan? Buku paketnya Ada, anak-anak Pak. semuanya. Nah, cari di Nah, situ. Boleh di LKS juga tuliskan. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit lah ya. Nah, 10 menit semuanya harus selesai. Nanti setelah itu anak bapak perwakilan daripada kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa kan anak bapak semua? insya Bisa, Allah, Pak. Pak. Oke, oke, bapak kasih waktu sebentar ya. 10 menit ya. Oke, udah siap anak bapak semua? Sudah, Pak. Oke, mantap. Baik, kalau begitu kita mulai dari kelompok 1 ya, kelompok Aisyah. Siapa yang akan membacakan presentasinya ke depan? Rosmi Bu, Oke, ini? Ya, Bu si Rosmiati, silakan. itu ketua Eh, kami. Pengertian dari hari akhir. Ya, pengertian. Oh iya, Pak, lupa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Teman-teman, saya mewakili kelompok Aisyah. Saya akan menjelaskan pengertian hari akhir atau kiamat. Hari akhir itu adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isi-isinya. Demikian teman-teman hasil dari kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Aisyah ya. Mantap, Kelompok luar kami biasa. mantap. Tepuk tangan. Ya. Kemudian kelompok Hatijah, yaitu tugasnya menuliskan macam-macam kiamat. Yuk, siapa yang akan mewakili kelompoknya? Silakan maju. Siapa yang mau maju nih?
Iya, Kunci aja, betul. Pak. Kunci Ci. aja. Pak. Nah, ya, ya silakan Ci. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya mewakili kelompok Khadijah akan menyebutkan macam-macam kiamat. Eh, Kiamat itu ada dua. Satu, kiamat sugro. Yang kedua, kiamat kubro. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk Waalaikumsalam tangannya untuk kelompok Adija. Luar biasa ya. Oke, sekarang giliran kelompok yang ketiga, kelompok Fatimah. Ya, silakan. Siapa yang mewakili Bu menceritakan hikmah beriman kepada hari akhir? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok Fatimah. Hikmah beriman kepada hari akhir adalah rajin beribadah, mengerjakan perbuatan yang baik, dan banyak membantu orang berzikir. Itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikan tepuk tangan lagi untuk kelompok Fatimah. Baik. Oke, terima kasih kepada Bapak semua. Oke, berarti telah menyelesaikan tugas diskusinya. Baik, anak Bapak semua. Sekarang kesimpulan pelajaran kita hari ini ya. Kesimpulannya adalah hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan semua makhluk hidup di dunia ini. Yang kedua, kesimpulannya kiamat ada dua macam, yaitu kiamat sugro dengan contohnya peristiwa kematian seseorang, bencana alam dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Tidak ada satupun yang selamat selain Allah SWT. Dan yang ketiga, hikmah beriman kepada hari akhir adalah membuat kata rajin ibadah, menghindari perbuatan yang kurang bermanfaat, dan takut melaksanakan maksiat. Baik Bapak, anak Bapak semua, demikian pelajaran hari ini. Namun sebelum eh, Bapak tutup pelajaran kita pada hari ini, Bapak memberikan refleksi sebentar. Anak Bapak semua, bagaimana dengan pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Alhamdulillah Pak. Pak. Ya, Kita tahu alhamdulillah hari ya. kiamat Pak. Jadi kita ini berhati-hati kita Pak. Iya, dengan pelajaran hari kiamat Banyak-banyak ini Tapi ya. takut mati jadinya, Pak. Takut mati. Maunya sholat Ya, Takut aja, Pak. mati. Takut masuk ya, neraka. kan Ya, memang takut masuk kita, neraka nanti, Pak. iya, ndak ada yang membuat kita abadi kekal. Allah katakan tadi kan, Bapak bilang, kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian apa pelajaran yang dapat Akan kita ambil dari mati. peristiwa hari akhir? Yaitu membuat kita lebih yakin kepada Allah, meningkatkan keimanan dan Rajin harus sholat. taat. Iya, betul. Sholat. Rajin sholat, taat melaksanakan Perintah Allah. Ibadah. Ya, itu dia. Baik, anak bapak semua. Demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri pelajaran kita ini dengan eh, membaca doa ya. Namun sebelum membaca doa, Bapak sampaikan untuk pertemuan kita berikutnya minggu depan, insya Allah itu masih tentang hari kiamat, namun kita masuk kepada tanda-tanda hari kiamat. Dan juga nanti ada nama-nama lain daripada hari kiamat. Ya, nama Bapak ya. Insya Ya Allah Pak. kita akan berjumpa di minggu depan berikutnya. Baik, untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.